firman Tuhan terambil dari Efesus pasalnya yang ketiga, mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kehidupan kita itu diwarnai dengan sebuah doa yang dinaikkan. Doa merupakan nafas hidup orang percaya. Dan kalau kita simak baik-baik, doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus sebagai murid Kristus, dia yang benar-benar sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, meskipun memang dia memiliki latar belakang kehidupan yang tidak baik, tetapi karena perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan membuat kehidupannya berubah, dan dia benar-benar dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Beberapa kelompok menilai Rasul Paulus adalah seorang yang hanya sebagai pribadi yang mungkin dinilai dia cuma dibuat-buat saja, atau mungkin dia ingin populer, ingin tenar. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita begitu banyak, di mana Paulus dalam pelayanannya memiliki kontribusi yang begitu besar. Tuhan memakai pribadinya dari seseorang yang membenci Kristus, dari seseorang yang menganiaya anak-anak Tuhan, menjadi pribadi yang sangat mencintai Tuhan dan betul-betul mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan lebih dari itu, dia pun mengorbankan nyawanya. Dia betul-betul menjadi seorang martir yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata, kalau dia hidup bagi Tuhan, dan kalau dia mati itu sebuah keuntungan. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, apakah Rasul Paulus adalah orang yang hidupnya asal mengikut Tuhan? Saya yakin orang-orang yang asal mengikut Tuhan, dia tidak mau mati dengan hanya berkata, ya mati adalah sebuah keuntungan. Di mana-mana orang yang terikat dengan dunia ini, kalau bisa dia tidak mau mati. Kalau bisa dia menikmati kehidupan yang sedang mungkin menyukakan kedagingannya. Tetapi Rasul Paulus dengan begitu jelas dikatakan, dia hidup benar-benar mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini ada beberapa hal yang kita harus simak. Doa Rasul Paulus adalah sesuatu yang harus saya dengan Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Karena saya yakin doa ini tidak akan sia-sia. Apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus dengan iman, dengan satu pengorbanan, dengan satu kesungguhan di dalam Tuhan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang pertama, kalau kita simak baik-baik, Rasul Paulus betul-betul merindukan agar hidup saya dengan saudara kuat di dalam Tuhan. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan imanmu. Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Rasul Paulus berkata seperti ini, maka ketika Rasul Paulus rindu supaya batin kita kuat, roh kita kuat di dalam Tuhan, maka itu satu tanda bahwa Rasul Paulus juga ingin menyampaikan kepada kita bahwa dunia ini akan menggoncang kita. Dunia ini mungkin akan menyeret kita sehingga kita menjadi lemah. Tapi satu hal yang perlu kita simak dan perlu kita sadari, doa Rasul Paulus mau supaya saya dengan Bapak Ibu kuat di dalam Tuhan. Dan doa ini juga yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus pribadi.
Tuhan berdoa bagi setiap gerejanya, bahkan Alkitab mencatat Yesus sebagai pendoa syafaat bagi kita semua. Agar apa? Agar kita selamat dan tidak binasa. Agar kita benar-benar mengalami janji-janji Allah. Bapak Ibu, bagaimanapun juga kita punya keterbatasan. Kita punya kelemahan. Kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan kita. Kita perlu pertolongan. Dan pertolongan yang sejati itu hanya dari Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah, bukan Allah yang hanya bisa menyuruh. Kita punya Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan yang hanya bisa berkata-kata. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertindak. Dia datang ke dunia ini. Dia benar-benar menanggalkan segala kemuliaannya sebagai Allah menjadi manusia sama seperti kita, sehingga dia menjadi cemoohan bagi dunia ini. Dia berkata, masa ada Tuhan itu adalah manusia, tetapi itulah sebuah pengorbanan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, kenapa? Karena Allah tahu, Allah yang menciptakan saya dengan saudara, Allah mengerti bahwa dosa tidak bisa ditangani oleh manusia sendiri. Manusia untuk selamat, untuk menebus segala dosanya, manusia perlu yang namanya sebuah korban. Ada darah yang dicurahkan. Dan kita bersyukur Tuhan yang kita sembah, Dia yang betul-betul menegakkan segala sesuatu. Tetapi Tuhan juga sangat peduli, sangat mengerti bahwa kita sebagai manusia tidak akan mampu. Dan itulah juga yang diharapkan oleh Rasul Paulus, supaya kita kuat. Bagaimana supaya kita kuat menjalani hari-hari ini, bahkan di tengah keadaan situasi yang tidak baik. Saya yakin ketika Tuhan ada menyertai saya dengan Bapak Ibu, maka kekuatan akan menjadi bagian kita. Bapak Ibu saudara sekalian, tetaplah melekat kepada Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena hanya di dalam Tuhanlah ada kekuatan. Dan biarlah doa Rasul Paulus benar-benar mewarnai hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam doanya, gimana dengan begitu jelas Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Hal yang kedua Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, kita memang harus kuat. Tetapi untuk kita kuat, kita perlu iman juga yang kokoh. Iman di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, seringkali dunia ini menyodorkan segala sesuatu yang bisa membuat kita lemah iman kita. Ada begitu banyak orang yang mungkin menanggalkan imannya, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan hanya dengan sesuatu yang sedang dia cari di dunia ini. Jangan sampai kita mengabaikan apa yang sudah menjadi sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu, keselamatan itu adalah hal yang penting. Ya, berkat sebagai pribadi yang betul-betul diselamatkan oleh Tuhan itu adalah hal anugerah yang besar. Jangan kita tukar, jangan kita gantikan dengan hal-hal yang fana di dunia ini. Sebab itu Rasul Paulus berdoa supaya iman kita kuat, berakar di dalam Kristus. Kita memang manusia dalam dunia ini. Kita perlu masih membutuhkan ini dan itu. Tapi Bapak Ibu perlu mengerti, kita hidup di dunia ini sementara. Dan satu kali waktu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini. Dan hanya dengan iman kepada Kristus kita bisa melihat kerajaan surga. Hanya iman kepada Kristuslah dengan pengorbanan darahnya, maka kita yang berdosa bisa dibenarkan di hadapan Allah. Sebab itu iman ini sangat penting. Tetaplah beriman Bapak Ibu. Meskipun mungkin kita harus memikul salib. Mungkin Bapak Ibu ada satu kali Bapak Ibu betul-betul merasa tidak berdaya.
Mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan aku tidak kuat. Tapi ada satu pesan firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan ganti, jangan tukar pribadi Tuhan Yesus dengan apapun. Dan itu sesuatu yang paling berarti. Saya percaya orang-orang yang beriman kepada Tuhan akan tetap mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari Tuhan. Mereka akan kuat di hari-hari terakhir ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, hal yang ketiga yang harus kita pahami. Rasul Paulus dengan begitu jelas memberikan satu permohonan doa kepada Tuhan untuk kita semua orang percaya. Agar apa? Agar kita mengerti bagaimana dalamnya, lebarnya, luasnya kasih Tuhan. Ketika saya dengan saudara mengingat sebuah kasih yang besar yang diberikan untuk kita, maka saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang betul-betul bijaksana untuk mengambil segala keputusan, untuk kita mengucapkan segala sesuatu. Pasti kita akan memikirkannya terlebih dahulu. Karena orang-orang yang hidupnya menerima kasih yang dari Tuhan, dia tidak akan sembarangan dalam dunia ini. Dia tidak akan sembrono. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sanggup menolong saya dengan saudara. Sebab itu tetaplah memiliki sikap hidup yang benar. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, biarlah itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita di dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan memberikan satu pengertian kepada kita, supaya saya dengan Bapak Ibu mengerti bahwa di dunia ini memang akan terjadi sebuah goncangan. Kita akan berhadapan dengan begitu banyak masalah. Tetapi seperti doa Rasul Paulus, seperti kerinduan Tuhan kepada kita semua orang percaya, Tuhan mau kita tetap kuat. Sebab itu tetaplah melekat kepada Tuhan. Dan selain itu perkokoh iman kita pada saat goncangan terjadi. Jangan kita tukar iman kita dengan apapun yang fana di dunia ini. Dan Tuhan juga mau ketika sudah menjalani hari-hari yang sulit ini, ingat segala kasih Tuhan, ingat kebesaran cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita. Amin. Mari sama-sama